Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT, Pak Abdul Halim Iskandar, dan juga pengamat sosial Pak Imam Prasojo. Saya ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, menanggapi pernyataan dari Pak Imam tadi terkait dengan entrepreneur, kemudian juga soal pasar tadi ya, barang-barang impor seperti itu. Bagaimana kemudian memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tadi yang disampaikan oleh Pak Imam? Jadi yang disampaikan Mbak Iman tadi betul banget ya, sangat betul. Jadi permasalahan-permasalahan itu sudah kita diskusikan dan sudah kita hadapi bertahun-tahun, utamanya terkait yang bagaimana mengkonsolidir para entrepreneur. Itulah makanya di dalam permen yang terkait dengan BUMDes, BUMDes itu ada dua. Ada BUMDes yang memang dia melakukan usaha, tapi ada BUMDes yang dia hanya mengkonsolidasi. Nah, selalu saya tekankan bahwa unit usaha BUMDes dimanapun, jangan atau haram hukumnya, nah bahasa saya itu, melakukan usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Jadi misalnya begini, warga masyarakat sudah melakukan usaha ternak ayam. Jangan sampai BUMDes ini kemudian membuat usaha ternak ayam. Tapi bantulah mereka kalau dia tidak punya celah untuk unit usaha yang bisa lakukan untuk menjadi konsolidator atas seluruh pengusaha di desa itu, sehingga BUMDes lah yang menjadi pengampu bagaimana memasarkan, bagaimana mempackaging, bagaimana memperluas jaringan dan seterusnya. Kalau di warga masyarakat itu sudah bikin keripik di rumah masing-masing, jangan BUMDes bikin usaha keripik. Sudah itu nggak boleh. Tapi konsolidir mereka supaya keripiknya menjadi semakin bagus, produksinya, packagingnya bagus, kemudian pemasarannya menjadi lebih luas lagi. Karena itu sesuai dengan SDGs desa yang ke-17, kemitraan untuk membangun desa. Nggak bisa tidak, desa harus punya mitra sebanyak-banyaknya. Nah itulah makanya di dalam upaya meningkatkan ekonomi warga masyarakat ini, sebenarnya kita memang membebankan pada BUMDes. Tetapi tidak selalu kemudian BUMDes menjadi pelaku usaha. Yang penting kembalinya kepada kepentingan warga masyarakat. Nah itu yang terkait dengan manajemen entrepreneur. Meskipun itu tidak mudah. Betul, misalnya kita, mohon maaf Pak Imam, kita misalnya meminta pendampingan dari perguruan tinggi. Ternyata model pendampingannya teoretik lagi lah. Akhirnya kan nggak nyambung lagi gitu. Akhirnya terlalu banyak teori yang padahal kita maksudnya itu udah lakukan pendampingan yang sifatnya aplikatif. Misalnya ini ada sekian UMKM di desa itu, bagaimana dikonsolidir, kemudian BUMDes ini menjadi punjernya lah, punjer perekonomian di warga itu. Kalau kemudian di situ ada celah usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes, lakukan usaha oleh BUMDes itu, tetapi tetap mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya. Jadi ukuran keberhasilan BUMDes tadi, seperti yang saya sampaikan, ketika sudah memberikan kontribusi kepada APBDes, yang kedua tentu adalah peningkatan ekonomi warga sesuai dengan SDGs desa kita, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Ini terus menjadi keterkaitan yang berkesinambungan. Tidak bisa kemudian kita hanya ngomong BUMDesnya bagus, kontribusi ke APBDes-nya besar, tapi warganya masih banyak yang miskin. Nggak benar ini. Karena ada pertumbuhan ekonomi desa yang merata, misalnya SDGs kita yang ke-8. Itu juga harus menjadi perhatian kita, sehingga tidak bisa hanya sekedar memperhatikan. Karena nanti kalau BUMDesnya yang dibesarkan, kemudian untungnya besar, APBDes-nya bagus, kontribusi ke APBDes bagus, tapi warganya masih miskin, ya nanti kan sama aja dengan model bangunan kita selama ini di beberapa daerah yang kaya minyak, kaya sumber alam, kaya nggak karu-karuan kekayaannya, tapi kita lihat warga masyarakatnya nggak ada yang makmur, nggak ada yang sejahtera. Nah itu yang harus kita hindari di dalam proses membangun ekonomi desa itu, gitu Mbak. Iya, artinya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Itu ya, desa itu tuh harus makmur, itu intinya. Harus makmur. Pak Imam, bagaimana ini kan pemerintah mendorong bahwa kalau bisa
ruralisasi ini yang kemudian menjadi fokus atau perhatian dari pemerintah. Bagaimana Pak Imam membangun atau mengubah paradigma yang tadinya mungkin ingin urbanisasi, berpindah ke satu daerah yang dianggap lebih memiliki peluang agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, menjadi di mana seorang itu kemudian berpindah ke desa untuk mulai membangun dari desa. Bagaimana Pak Imam? Ya, sebetulnya ya, orang pindah ke kota, ya apalagi dalam situasi yang serba terbatas karena di sana tidak punya rumah, kemudian juga tidak menentu, menjadi buruh serabutan, itu juga bukan sesuatu yang dikehendaki kalau situasi di desa itu menjanjikan. Oleh karena itu, menurut saya perubahan desa, perubahan di berbagai bidang itu menjadi sangat penting, dan saya yakin pendekatannya itu tidak bisa sektoral. Tidak mungkin Kementerian Desa sendiri untuk melakukan satu perubahan. Nah, saya dari dunia perguruan tinggi juga melihat, Pak, jadi kalau kerjasama dengan perguruan tinggi juga harus dilihat, dipetakan. Banyak dosen ya yang punya pengetahuan bagus sekali, ya, tetapi dia tidak pernah melakukan kerja-kerja konkret. Nah, yang diharapkan barangkali Pak Halim adalah semacam intelektual organik, praktisi, dosen-dosen praktisi, ya, yang dia sudah terbukti pernah melakukan banyak hal secara konkret. Nah, ini yang harus dicari. Sama juga dengan entrepreneur misalnya yang saya alami Pak di daerah Citarum itu misalnya, itu tentu yang menjadi peta yang bisa dikembangkan antara lain adalah perikanan, ya. Nah, untuk mencari entrepreneur desa di bidang perikanan bisa jadi harus nyebrang, tidak selalu ada di sekitar situ, tidak selalu ada di dalam desa. Nah, oleh karena itu pendampingan bisa nyebrang lintas provinsi bahkan. Nah, misalnya pakan ikannya, pakan ikan pada saat orang mau pengijahan itu ada yang disebut misalnya cacing sutra. Cacing sutra itu ternyata petani menemukan entrepreneurnya itu ada di Temanggung. Nah, mereka mendatangkan dari Temanggung. Kemudian untuk kambing misalnya, kambing itu ada kambing Sanen, ada Etawa, ada Safera. Ahli-ahli kambing ada di Jawa Tengah. Nah, salah satu bibit yang paling bagus di Batu Raden misalnya. Nah, jadi lintas desa ini menjadi lebih mudah dengan adanya cyber seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau tadi bridging capital seperti itu ya, orang-orang yang bisa menyambungkan Pak Menteri itu bisa saja dibantu dari orang luar ya, untuk diterjunkan ke sana untuk menjadi pendorong jejaring. Jadi memang kerja-kerja harian yang sifatnya sangat praktis ya, itu berbeda sekali dengan bridging capital dan linking capital, orang-orang yang menghubungkan. Nah, ini orang ini yang menurut saya harusnya difasilitasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita tidak terpaku kepada hanya semata-mata potensi desa yang ada di dalam spot tertentu ya, tetapi lintas jejaring antar entrepreneur dalam desa. Nah, saya sebutkan misalnya Pak Singgih ya, yang ada di Temanggung juga kebetulan nih, alumni ITB. Dia mengembangkan desa yang tumbuh dengan desain yang bagus. Nah, hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini, orang-orang abnormal ini saya kira kalau di data Pak, yang digerakkan menjadi mitra itu akan menjadi penggerak dari BUMN yang Bapak tadi sebutkan. Baik. BUMDes bukan BUMN, BUMDes yang disebutkan. Ya. Baik, Pak Menteri dan juga Pak Imam, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lanjutkan dialog di segmen terakhir. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, jangan lupa gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Dan Lansok masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.